warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Biokimia Indralaya yang beranggotakan saya Rica Yulianti, NIM 0609 1182 126010. Saya Janatil Alia Amanda, NIM 0609 138 2126 074. Saya Michelle Clara Sinabariba, NIM 0609 1282 126025. Saya Reni Angelina, NIM 0609 1182 12 6601. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme. Prosedur kerja yang pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai katabolisme karbohidrat. Yang kedua, rekam makanan yang mengandung karbohidrat beserta penjelasannya. Yang ketiga, edit rekaman menjadi sebuah video semenarik mungkin. Bahan atau sampel. Di sini kami menggunakan roti, kentang, jagung, dan nasi. Teori. Karbohidrat adalah makronutrien yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang memiliki proporsi membentuk air dengan CnH2ON. Macam-macam karbohidrat. 1. Monosakarida. Monosakarida juga disebut sebagai gula sederhana, yaitu bentuk karbohidrat yang paling sederhana dan satuan karbohidrat paling dasar karena menyusun disakarida dan polisakarida. Disakarida. Disakarida adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsinya saja. Contoh disakarida yang pertama yaitu sukrosa. Disakarida ini terdiri atas fruktosa dan glukosa. Hidrolisis sukrosa dengan bantuan asam atau enzim invertase akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Maltosa. Maltosa disebut juga gula gandum karena diperoleh dari hasil hidrolisis amilum atau pati dengan katalis diastase atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalis amilase. Laktosa. Laktosa merupakan serbuk tak berwarna dan sedikit larut dalam air. Hidrolisis laktosa dengan katalisis enzim laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Polisakarida. Molekul polisakarida tersusun oleh lebih dari 20 atau lebih molekul monosakarida. Rumus umum molekul polisakarida adalah C6H1OO5N. Polisakarida mempunyai massa yang sangat besar dan tidak larut dalam air. Senyawa-senyawa penting polisakarida, amilum atau pati, glikogen, dan selulosa. Katabolisme glukosa. Katabolisme glukosa terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis. Yang pertama itu glikolisis, yaitu proses pemecahan satu molekul glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat 3 karbon dengan menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Tahapan ini terjadi di dalam sitoplasma. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Pada tahapan ini, asam pirufat atau 3 atom C hasil glikolisis dari sitosol diubah menjadi asetil koenzim A atau 2 atom C di dalam mitokondria. 1. Molekul pirufat atau 3 atom C melepaskan elektron atau oksidasi membentuk CO2 atau pirufat dipecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Pada tahap 2, NAD+ direduksi atau menerima elektron menjadi NADH+, H+. Pada tahap 3, molekul berkarbon 2 dioksidasi dan mengikat CoA atau koenzim A sehingga terbentuk asetil CoA. Pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat. Tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Hasil akhir siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Transfer elektron atau sistem sitokrom yaitu reaksi pengubahan NADH dan FADH2 dari 3 proses sebelumnya menjadi ATP dan H2O di kristal mitokondria.
satu molekul NADH menghasilkan energi sebesar 3 ATP. Sedangkan FADH2 menghasilkan energi sebesar 2 ATP. Katabolisme glukosa menghasilkan energi sebanyak 36 ATP dan melibatkan banyak enzim. Sumber karbohidrat. Dikutip dari situs Headlines Natalie Butler, RDLD, didapat bahwa satu buah kentang ukuran sedang memiliki 34,8 gram karbohidrat. Karbohidrat yang terkandung dalam kentang yaitu monosakarida seperti fruktosa dan glukosa, disakarida seperti sukrosa dan polisakarida yang dapat dicerna yaitu pati. Dikutip dari data Departemen Pertanian, didapat bahwa secangkir nasi memiliki 45 gram karbohidrat. Sebagian besar karbohidrat dalam nasi adalah pati yang merupakan polisakarida atau karbohidrat kompleks. Dikutip dari situs Men's Health oleh Melanie Boomer MS, ahli gizi bersertifikat, didapat bahwa di dalam setiap 100 gram jagung mengandung 25 gram karbohidrat. Karbohidrat utama dari bahan pangan ini adalah pati dan gula. Sebagian besar gula pada jagung adalah sukrosa. Makanan yang mengandung karbohidrat salah satunya adalah roti tawar gandum. Berdasarkan data Menteri Kesehatan, setiap 100 gram roti tawar gandum mengandung karbohidrat sebanyak 49,7 gram. Menurut Bellidox, kandungan pati pada karbohidrat roti tawar sebanyak 20-30% amilosa dan 70-80% amilopektin. Untuk mengetahui kandungan karbohidrat yang ada pada sumber bahan makanan, kita dapat melakukan berbagai macam analisis atau uji sampel bahan makanan tersebut, seperti uji Molis, uji iodin, uji Barfoed, uji Seliwanov, dan uji Benedict. Uji Molis. Analisa dilakukan dengan mereaksikan larutan bahan makanan dengan H2SO4 pekat dan bereaksi Molis. Apabila larutan mengalami pembentuk furu-fural yang berwarna ungu, akan menunjukkan bahwa sumber makanan mengandung karbohidrat. Uji iodin mengambil prinsip sifat serap molekul polisakarida yang mengandung rantai glukosa dan membentuk heliks. Ruang antara heliks ini mampu menampung molekul iodin. Jika sumber bahan makanan ditetesi reagen berupa iodin dan menunjukkan reaksi warna biru keunguan, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Uji Barfoed. Tes Barfoed bertujuan untuk menguji kandungan gula produksi atau monosakarida dalam bahan makanan. Uji Barfoed mengandung aseta yang dilarutkan dengan aqueous dan ditambahkan dengan asam laktat. Pada sampel yang positif monosakarida, maka larutan reaksinya akan menimbulkan endapan pada larutannya. Uji Seliwanov. Analisa dilakukan untuk uji spesifik pada karbohidrat yang mengandung keton dengan bereaksi Seliwanov. Jika larutan mengalami pengendapan berwarna merah kecoklatan, menunjukkan larutan mengandung karbohidrat, fruktosa, dan sukrosa. Uji Benedict bertujuan untuk mengetahui kandungan gula pereduksi pada bahan uji yang mengandung gula. Gula pereduksi ini ditandai dengan bentuk larutan berwarna hijau, merah, orange, atau merah bata, serta adanya endapan reagen yang bisa digunakan. Uji Benedict ini diantaranya adalah tembaga sulfat. Pada reaksinya, gula akan mengalami oksidasi dalam larutan basah. Kesimpulan: Karbohidrat disebut karbohidrat karena karbon, hidrogen, dan oksigen yang dikandungnya. Biasanya dalam proporsi membentuk air dengan rumus umum CnH2ON. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil atau sebagai aldehida atau keton, dan banyak gugus hidroksil atau OH atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Selanjutnya, katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah glukosa. Reaksi katabolisme glukosa ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron.